Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Melisa Novriana Sipatu, NIM 192424110061, mahasiswi konsentrasi budidaya perairan Sekolah Tinggi Pertanian Kutai Timur. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi protein. Adapun pengertian protein dalam beberapa bagian. Pada tahun 1838, dalam bahasa Yunani, protein disebut proteios, yang memiliki arti pertama. Jadi protein memiliki peranan penting atau utama. Kemudian protein mempunyai peranan penting pada organisme hidup, yaitu dalam struktur, reproduksi, dan fungsi. Protein makromolekul organik yang mempunyai susunan kompleks. Protein juga dikatakan sebagai polimer alam dari asam-asam amino. Susunan kimia protein itu terdiri dari T atau D yang ada yaitu CHON. C itu karbon, H itu hidrogen, O itu oksigen, dan N itu nitrogen. Kemudian unsur S jika asam amino metionin atau sistein. S itu sulfur. Protein majemuk. P itu fosfor, kemudian M magnesium, dan Fe yaitu besi. Kemudian komposisinya C sama dengan 52,4%, H sama dengan 6,2 sampai 77,3%, N sama dengan 15,3 sampai 18%, O sama dengan 21 sampai 23,5%, dan S sama dengan 0,8 sampai 2%. Sedangkan asam amino yaitu asam amino karboksilat yang radikal aminonya terkait pada atom karbon alfa. 20 sampai 21 macam asam amino penyusun protein. Struktur asam amino dapat dilihat pada gambar yang ada di tayangan. Struktur asam amino memiliki pengertian, yaitu struktur asam amino secara umum adalah satu atom C yang mengikat 4 gugus amina NH2, gugus karboksil COOH, atom hidrogen atau H, dan satu gugus sisa R dari residu atau disebut juga gugus atau rantai samping yang membedakan satu asam amino dengan asam amino lainnya. Protein juga memiliki ciri-ciri, yaitu ciri-ciri protein: 1. BM-nya besar ribuan sampai jutaan sehingga merupakan satu makromolekul. 2. Umumnya terdiri dari 20 asam amino yang berkaitan secara kovalen satu dengan yang lain dalam variasi yang bermacam-macam, membentuk suatu rantai polipeptida. 3. Terdapatnya ikatan kimia lain. 4. Strukturnya tidak stabil terhadap beberapa faktor seperti pH, radiasi, temperatur, medium, pelarut organik atau alkohol atau aseton, dan deterjen. 5. Umumnya reaktif dan sangat spesifik. Klasifikasi protein terbagi menjadi 3 bagian, yaitu pertama, klasifikasi protein berdasarkan bentuk.
globular. Protein globular atau globular protein adalah protein yang bentuknya bulat atau hampir bulat karena rantai polipeptidanya melingkar. Contohnya albumin, globin, dan beberapa protein proteohormon atau proteoenzim. Kemudian protein fibrosa. Protein fibrosa atau fibrous protein adalah protein yang bentuknya memanjang karena rantai polipeptidanya memanjang. Contohnya keratin, unsur-unsur bangunan rambut, wol, kuku, dan bulu. Kolagen, penyusun tulang dan jaringan ikat tulang rawan dan kulit. Kemudian klasifikasi protein berdasarkan komponen penyusunnya. Protein sederhana hanya tersusun atas asam-asam alfa amino saja, dan karena itu pada hidrolisanya juga hanya diperoleh asam-asam amino penyusunnya saja. Contohnya albumin dan globin. Kemudian protein majemuk tersusun atas protein sederhana dan zat lain yang bukan protein atau radikal prostetik. Contohnya phosphoprotein, nukleoprotein, lipoprotein, mukoprotein. Dan yang terakhir yaitu klasifikasi protein berdasarkan fungsi biologisnya. Yang terdapat protein enzim, protein kontraktil, protein transport, protein pengatur atau hormon, dan protein pertahanan atau pelindung. Baiklah teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat apa yang ada di dalam tayangan, bisa membantu, dan kurang lebihnya mohon dimaafkan.